Kalian pernah nggak sih lagi scroll sosmed terus ngelihat ada dua orang ribut di kolom komentar? Kadang debatnya tuh kelihatan rame banget. Tapi kalau lu perhatiin baik-baik nih, sebenarnya mereka nggak lagi ngomongin hal yang sama. Yang satu ngomongin fakta, yang satu ngomongin soal nilai. Tapi dua-duanya ngerasa paling bener. Padahal mereka cuma beda jenis kalimat aja. Hari ini gue pengen hari ini gue pengen bahas sesuatu yang sederhana tapi penting banget buat ngebenerin cara berpikir kita tentang pernyataan deskriptif dan pernyataan preskriptif. Jadi gini ceritanya, gue lagi iseng lah scroll sosmed gue. Tiba-tiba gue nemu ada dua netizen yang lagi berdebat. Kita sebut aja yang pertama A, yang kedua B gitu. Netizen A bikin postingan kayak gini. Sebagian besar kasus pelecehan seksual menimpa perempuan yang berpakaian terbuka. Dan lebih dari setengahnya terjadi di malam hari. Nah, netizen B langsung nyamber nih. Lah, kok perempuan lagi sih yang disalahin? Kenapa sih korban selalu disalahin? Padahal kan otak pelakunya yang bermasalah. Habis itu, mereka debat panjang tuh. Bales-balesan tuh. A bawa data, B bales lagi, begitu aja terus. Tapi yang terjadi, debatnya tuh nggak nyambung. Dan ini sering banget kejadian di internet. Kita debat bukan karena kita salah paham tentang isi argumen, tapi karena kita salah paham tentang jenis argumen. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Jadi, pernyataan deskriptif itu adalah kalimat yang cuma menjelaskan realitas apa adanya. Dia nggak menilai baik buruk, nggak bilang seharusnya gimana. Ya udah, cuma menjelaskan realitas saja. Contohnya, rumah Raffi Ahmad itu gede banget. Itu cuma fakta. Nggak ada opini, nggak ada pesan moral, nggak ada sindiran. Dia nggak lagi bilang, Raffi Ahmad harusnya pindah ke rumah yang lebih kecil. Dan nggak juga bilang kayak, kita semua harusnya udah punya rumah segede itu. Jadi cuma menjelaskan aja. Rumahnya dia gede. Udah, gitu aja. Nah, sementara pernyataan preskriptif itu adalah kalimat yang ngomongin realitas seharusnya gimana. Misalnya, orang yang belum berkeluarga itu harusnya nggak punya rumah sebesar Raffi Ahmad. Nah, di situ udah ada nilai, udah ada opini, udah ada arah moral. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Nah, masalahnya di dunia digital sekarang tuh dua hal ini sering banget ketuker. Orang lagi ngomong fakta, tapi ditangkapnya seolah-olah lagi ngejudge. Atau sebaliknya, orang ngomong opini, tapi dibungkus kayak data ilmiah. Dan hasilnya percakapan kita tuh jadi kusut. Orang debat panjang, tapi gak pernah nyambung. Sekarang kita balik lagi ke kasus netizen A dan netizen B tadi. Netizen A nih ngomong deskriptif. Sebagian besar kasus pelecehan terjadi di malam hari dan menimpa perempuan berpakaian terbuka. B ngomong preskriptif. Kita nggak boleh nyalain korban, kita harus fokus ke pelaku. Nah, masalahnya mereka nih bukan beda pendapat, mereka beda arah omongan. Si A ngomong apa yang terjadi, si B ngomong apa yang seharusnya terjadi. Jadi kalau mau nyambung, kita harus tahu dulu jenis kalimat dari lawan bicara kita. Kalau dia ngomong deskriptif, ya lu uji faktanya. Bener gak datanya? Valid gak sumbernya? Kalau bener, ya udah. Kalau salah, tunjukin mana data yang lebih akurat. Tapi kalau dia ngomong preskriptif, responnya bukan datanya salah tuh. Tapi gue setuju atau enggak sama nilai yang lu bawa. Misalnya, lu setuju, tinggal bilang, ya bener, harusnya fokus ke pelaku, bukan korban. Atau lu gak setuju, tapi kasih catatan. Gue setuju, jangan nyalain korban. Tapi penting juga nih buat ngajarin orang soal situasi yang beresiko.
biar bisa jaga diri. Jadi debat yang sehat kayak gitu. Bukan siapa yang lebih keras, tapi siapa yang lebih nyambung. Gue pengen lu bayangin kayak gini. Misalkan ada sebuah data yang bilang sebagian besar orang kecelakaan motor itu nggak pakai helm. Itu kalimat deskriptif. Tapi kalau lu bilang berarti orang wajib pakai helm biar nggak celaka. Itu udah preskriptif. Dua-duanya penting, tapi kalau lu campur-campurin, nah lu bisa nyalahin hal yang salah. Nah, bingung kan? Karena sebenarnya banyak banget argumen di internet yang sebenarnya valid, tapi gagal dipahami. Karena kita nggak bisa bedain mana yang fakta, mana yang sikap. Dan kalau kita terus-terusan kayak gini, kita bakal sibuk debat aja terus. Bukannya bertumbuh. Jadi next time, kalau lu lihat orang berdebat di timeline, coba tanya dulu ke diri lu sendiri. Dia lagi ngomongin fakta atau nilai. Kalau fakta, cek datanya. Kalau nilai, pahami konteksnya. Karena percakapan yang sehat itu bukan cuma soal siapa yang benar, tapi siapa yang ngerti duluan apa yang lagi dibahas. Dengan kita bisa bedain deskriptif dan preskriptif, kita bukan cuma bisa jadi orang yang lebih pinter debat, tapi juga bisa lebih bijak dalam menyerap informasi. Karena orang yang ngerti cara berpikir bakal lebih gampang ngerti cara hidup. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap belajar, tetap tumbuh, tetap waras. Gue Rizal dari Kreatif Bertumbuh Podcast. See you in the next episode.